Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan, para penonton yang saya cintai? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang konsep rumah kami yang memang bisa dikatakan sedikit berbeda dengan rumah-rumah yang berada di kompleks kami tinggali pada saat ini, yaitu perumahan Setiajadi, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. More carrots. Don't tear it. Nah, seperti layaknya sebuah kompleks perumahan, rumah-rumah di kompleks ini relatif sama, mulai dari ukuran dan bentuk. Ukuran tanahnya sendiri itu adalah 6 kali 16 meter atau 96 meter kuadrat. Sementara bangunannya itu sendiri ya terdiri dari standar teras, di mana ada carport di depan rumah, ada taman kecil, ada ya masuk ke dalam rumah, ada ruang tamu, ruang keluarga yang bersatu dengan ruang tamu, ada 2 kamar mandi, 2 kamar tidur maksud saya, 1 kamar mandi, dapur terbuka, dan halaman belakang sekitar 4 kali 6 meter, 4 meter kali lebarnya 6 meter. Nah, itu adalah rumah bawaan dari perumahan ini. Nah, di sini rumah saya bilang sedikit berbeda karena dari antara rumah-rumah yang ada di kompleks saya ini, ya mungkin cuman rumah saya lah yang saya membuatnya dengan konsep mezzanine ya. Karena keterbatasan ruangan tadi, keterbatasan luas tanah ya, tuntutan dari keluarga saya ya, kebetulan saya ini cukup besar lah untuk keluarga pada saat sekarang ini. Saya memiliki 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki, sehingga saya berpikir kalau sudah cukup waktunya nanti mereka tidak bisa lagi tidur dalam satu kamar, sehingga ya mau tidak mau harus ditambahlah kamar di rumah kami. Nah, untuk menyiasatinya dengan kondisi baik itu segala pertimbangan, mulai dari finansial, terus juga luas tanah dan sebagainya, maka saya memutuskan untuk membuat mezzanine ya. Saya melihatnya banyak di YouTube dan di beberapa referensi online lainnya. Mezzanine ini seperti bertingkat tetapi masih di dalam rumah gitu ya, tingkat tetapi pandangannya itu masih berada di internal rumah ya. Dan awalnya saya ingin membuatnya itu menjadi kamar untuk anak laki-laki saya, tetapi berhubung masih kecil-kecil, saya menjadikannya ya, ruang kerja, ruang serbaguna, ruang kuliah, dan sebagainya. Dari penambahan ruangan tadi, ya, saya mendapatkan selain saya mendapatkan sebuah ruangan yang bisa nantinya dijadikan kamar untuk anak laki-laki saya. Nah, di sebelahnya itu juga saya jadikan sebagai dapur tertutup yang cukup tinggi. Nah, tingginya itu sama dengan tinggi mezzanine. Nah, jadi kalau di sebelah kirinya itu, di bawahnya itu ada tempat makan, lemari makan dan sebagainya. Di atasnya itu ada kamar. Nah, di sebelahnya itu hanya dapur, tetapi dapurnya cukup tinggi sehingga asapnya itu bisa langsung diserap oleh kipas exhaust fan. Nah, selain itu juga tidak terlalu panas juga ya, karena kebetulan saya membuat seperti segi 4 di mana menggunakan tank plastik sehingga cahaya matahari itu ya sangat cukup lah untuk menyinari ruangan yang
di dapur maupun mezzanine tadi. Nah, selain itu saya membuat sebuah kamar mandi di belakang. Selain dari tempat masak, wastafel, saya juga di situ ada mesin cuci, ada juga tong air cadangan. Saya juga membuat sebuah kamar mandi di belakang, tetapi tanpa WC. Ya, di sini saya menempatkan sebuah kompresor AC di dalam kamar mandi tersebut, dan di atas kamar mandi tersebut saya manfaatkan sebagai gudang. Nah, karena space-nya yang tinggi tadi, atas kamar mandi saya cor. Nah, ini saya manfaatkan sebagai gudang untuk menyimpan peralatan-peralatan yang memang sangat jarang dikeluarkan. Nah, disinilah saya simpan. Cukup tersembunyi untuk menyimpan benda-benda yang memang jarang digunakan, seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan kamar, dapur, tempat cuci piring, cuci pakaian, dan sebagainya, bahkan gudang. Jadi ruang di rumah yang tadinya begitu masuk sudah penuh, sudah sempit. Nah, ini bisa dimanfaatkan menjadi ruang-ruang serbaguna, seperti ruang menonton TV menjadi ruang serbaguna bagi anak-anak untuk ya bermain, ya menyiapkan mainannya di situ. Sementara jika ada tamu, ini tidak mengganggu karena saya membuat lemari sekat, ya, selain untuk menempatkan TV dan berbagai barang-barang yang sangat fungsional di situ. Ini menjadi penyekat antara ruang tamu dan ruang bermain anak-anak. Ya, pernah juga setelah saya rehab rumah ini, ada tamu yang datang, ya, kurang lebih ya mungkin sekitar ada 10 orang, ya. Ruang rumah menjadi cukup bisa dimanfaatkan lah, gitu ya. Selain di teras juga saya menempatkan bangku-bangku untuk tempat duduk, ruang tamu, ada juga ruang nonton TV. Nah, belakang ruang nonton TV juga bisa dipergunakan, ya, untuk tempat-tempat duduk bagi tamu-tamu lainnya. Jadi dari depan sampai ke belakang itu bisa dimanfaatkan ruangan-ruangan itu untuk ya menerima tamu-tamu yang datang. Jadi cukup luas lah, ya, dan memberikan ruangan untuk anak bermain juga. Oke guys, baik, mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, tentunya di sini rumah yang saya konsep tadi juga, yang saya bangun tadi juga belum selesai 100%. Nah, masih ada beberapa ya pengecatan dan sebagainya lah yang masih belum selesai. Oleh sebab itu di sini saya juga menunggu masukan-masukan dari kawan-kawan semuanya, ya, tentunya untuk bisa saling berbagi untuk menciptakan ataupun menemukan ide-ide yang brilian ke depannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.